Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernarda Istiwahyu Wardani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022 dari SMP Dharma Bangsa Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.2. Selamat mengikuti. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari 1. Berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaborasi, dan yang kelima inovatif. Kemudian saya juga mempelajari tentang peran guru penggerak. Apa saja peran guru penggerak? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari pada modul 1.2, maka pengembangan diri yang saya lakukan secara nyata adalah yang pertama, saya sudah melakukan kontrak belajar dengan siswa. Dan di dalam presentasi pada kali ini saya mengambil contoh Rigel Class Rules atau kontrak belajar yang ada pada kelas 7 Rigel di SMP Dharma Bangsa. Yang kedua, saya mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK ke dalam mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi Assembler Edu, yaitu penerapan pada kelas 8 Elektra di SMP Dharma Bangsa. Kemudian perasaan saya saat saya melakukan kontrak belajar dengan siswa adalah saya merasa bahagia karena bersama-sama guru dan murid dapat mencurahkan pendapatnya agar tujuan pembelajaran tercapai dengan situasi kelas yang kondusif. Kemudian pada saat menggunakan aplikasi pembelajaran Assembler Edu, perasaan saya adalah saya merasa bahagia dan bangga karena peserta didik dapat dengan cepat membuat desain 3 dimensi. Bahkan, para siswa merasa antusias, senang, karena dapat mencurahkan kreativitas mereka dan terpacu untuk membuat desain yang bagus. Kemudian, ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengkomunikasikan hal-hal positif apa saja yang dapat diciptakan agar suasana pembelajaran menjadi kondusif dengan adanya kesepakatan kelas. Yang kedua, pada penggunaan alat teknologi, para siswa akan lebih mudah mendesain gambar menggunakan laptop. Karena gambar 3 dimensi yang diciptakan akan lebih jelas terlihat daripada menggunakan handphone dengan layar yang lebih kecil dibandingkan dengan iPad atau laptop. Kemudian, pembelajaran apa yang dapat saya ambil dari kegiatan ini? Yang pertama, para peserta didik dapat mencurahkan kreativitas mereka dengan menggunakan aplikasi Assembler Edu. Yang kedua, kecakapan siswa menggunakan teknologi semakin terasah dan mereka semakin terampil. Yang ketiga, peserta didik merasa dihargai dengan adanya kontrak belajar karena ide atau curahan hati mereka dihargai. Lalu, perubahan positif yang saya rasakan adalah yang pertama, para peserta didik dapat saling mengenal pribadi satu sama lain, sehingga tercipta kerukunan di dalam kelas. Dengan adanya kerukunan, maka kekompakan kelas akan semakin nyata. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas mereka melalui aktivitas pembelajaran yang beragam. Dan yang ketiga, peserta didik tidak ketinggalan teknologi, karena kodrat zaman saat ini dan di masa yang akan datang lebih banyak menggunakan aplikasi dan kecanggihan alat teknologi. Kemudian pengembangan diri yang saya lakukan secara nyata di sekolah adalah kegiatan reflektif yang saya lakukan pada saat akhir pembelajaran. Perasaan saya ketika saya melakukan kegiatan reflektif ini adalah saya merasa bahagia dan sekaligus juga terharu. Karena saya mengetahui bahwa para murid menyukai pelajaran bahasa Inggris dan mereka ingin belajar lagi dengan topik dan aktivitas pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah
para peserta didik dapat mencurahkan ide dan perasaan yang mereka alami selama mengikuti proses pembelajaran. Lalu, para peserta didik belajar untuk bersikap jujur dan terbuka. Dengan kata lain, pengembangan karakter positif terbentuk. Yang ketiga, peserta didik merasa dihargai karena guru dan siswa sama-sama saling mengerti akan hasil proses pembelajaran. Kemudian ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah yang pertama, guru dapat membuat kreasi yang lebih unik agar peserta didik dapat merasa antusias, menyatakan perasaan atau pendapat mereka selama mengikuti pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan kertas post-it, emoticon atau gambar, dan lain sebagainya. Kemudian adanya papan reflektif atau karton reflektif yang dipasang di mading kelas, agar mereka dapat membaca kembali hasil refleksi pembelajaran sebelum kertas post-it curahan hati siswa dikumpulkan menjadi satu file atau dimasukkan ke dalam aplikasi digital seperti Google Sites atau dokumen di G Drive. Dengan adanya kegiatan reflektif, perubahan positif yang saya rasakan adalah para peserta didik dapat saling mengenal pribadi satu sama lain, sehingga tercipta kerukunan di dalam kelas. Dan dengan adanya kerukunan, maka kekompakan kelas akan semakin nyata. Kemudian pengembangan diri yang saya lakukan di sekolah, yaitu kolaborasi antar siswa dengan penugasan kelompok. Perasaan saya ketika kegiatan ini adalah, saya merasa bahagia melihat peserta didik saling mencurahkan ide atau pendapatnya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan kolaborasi adalah para peserta didik meminta izin untuk dapat mengerjakannya di lantai agar pekerjaan mereka bisa rapi. Kemudian, mengimplementasikan kegiatan dan media pembelajaran yang bervariasi untuk kegiatan kolaboratif berikutnya. Lalu pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah para peserta didik dapat saling mencurahkan pendapatnya, membantu menjawab pertanyaan dari rekan satu kelompok yang tidak mengerti, dan dapat berbagi peran atau strategi agar pengerjaan tugas dapat selesai tepat waktu. Kemudian perubahan positif yang saya rasakan adalah para peserta didik dapat saling mengenal pribadi satu sama lain, sehingga terciptalah kerukunan di dalam kelas. Maka otomatis kekompakan kelas akan semakin nyata. Contoh lain dari pengembangan diri yang saya lakukan di sekolah adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan saya ketika menjadi pemimpin pembelajaran adalah bahwa saya harus bersikap profesional sebagai seorang guru, di mana saya harus memberikan contoh yang baik atau sebagai role model kegiatan pembelajaran. Kemudian, saya harus menguasai materi dan alat teknologi yang saya gunakan selama proses pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah saya harus dapat memancing siswa untuk aktif bertanya dan menuangkan idenya melalui aktivitas pembelajaran. Misalnya melalui gambar atau video atau audio yang disajikan. Kemudian, saya harus dapat menciptakan suasana bahagia di dalam kelas dengan cara melakukan ice breaking. Lalu pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah persiapan materi pembelajaran, alat pembelajaran, media pembelajaran, sampai dengan teknik menciptakan kebahagiaan dan antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran haruslah diperhatikan. Kemudian perubahan positif yang saya rasakan adalah semangat saya untuk lebih baik lagi di dalam mengemas kegiatan pembelajaran, mulai dari persiapan alat dan bahan mengajar, penggunaan ice breaking, sampai pada kegiatan penutup. Saya semakin memahami karakter dan bakat peserta didik saya apabila suasana bahagia mewarnai kegiatan pembelajaran. Pengembangan diri yang secara nyata saya lakukan di sekolah adalah menjadi coach bagi guru lain. Perasaan saya ketika saya menjadi coach bagi guru lain adalah saya merasa bahagia karena saya dapat mengajak rekan guru lain untuk dapat belajar aplikasi digital yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Saya
merasa lebih menguasai media seiring dengan kemampuan saya menjawab pertanyaan rekan guru dan membimbing rekan guru bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah saya harus dapat lebih kreatif lagi dalam menemukan media digital pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga rasa bosan tidak akan muncul pada siswa. Lalu pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah saya belajar lebih percaya diri untuk berbagi pengalaman belajar menggunakan aplikasi digital yang saya kuasai serta tidak mudah puas dengan hasil pencapaian saya. Lalu perubahan positif yang saya rasakan adalah saya semakin terdorong untuk lebih mengetahui dan mempelajari aplikasi digital. Kemudian, kedekatan emosional dapat lebih dirasakan di antara sesama rekan guru. Pengembangan diri yang secara nyata saya lakukan berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Perasaan saya ketika saya menggerakkan komunitas praktisi adalah saya merasa bahagia karena saya dapat berbagi pengalaman belajar yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, misalnya melalui sharing metode pembelajaran yang diterapkan dan aplikasi pembelajaran yang digunakan. Ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah saya harus dapat lebih kreatif lagi dalam menggunakan metode pembelajaran yang menciptakan suasana bahagia dan aman bagi siswa, serta media pembelajaran yang digunakan sehingga dapat berbagi pengalaman dengan sesama rekan guru dalam MGMP. Pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah saya belajar lebih percaya diri untuk berbagi pengalaman belajar dan mau dengan setulus hati mengimplementasikan hasil berbagi pengalaman sesuai dengan kodrat alam di sekolah saya. Lalu perubahan positif yang saya rasakan adalah saya semakin terdorong untuk lebih mengetahui dan mempelajari media pembelajaran, serta semakin terciptanya kedekatan emosional di antara sesama rekan guru di MGMP. Kegiatan pengembangan diri yang secara nyata saya lakukan adalah kegiatan inovatif, seperti membuat YouTube channel pembelajaran, melaksanakan program English Best Speaker, English Speaking Zone bagi para guru dan siswa, mendokumentasikan kegiatan Departemen SMP ke dalam akun Instagram SMP Dharma Bangsa, di mana saya adalah admin dari IG tersebut. Perasaan saya pada kegiatan inovatif adalah saya merasa bahagia karena saya dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi siswa dan lingkungan di sekitar saya. Ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah saya harus dapat lebih kreatif lagi dalam menciptakan dan merancang sebuah kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik. Lalu pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah saya belajar lebih percaya diri untuk berbagi pengalaman belajar dan mau dengan setulus hati mengimplementasikan apa yang harus saya tambahkan ke dalam aktivitas saya sebagai seorang guru. Kemudian perubahan positif yang saya rasakan adalah saya semakin terdorong untuk lebih mengetahui dan mempelajari hal-hal yang saya belum mengerti tetapi sudah dipahami oleh rekan guru lain, baik itu yang berasal dari sekolah yang sama ataupun dari sekolah yang berbeda. Kemudian kegiatan pengembangan diri yang secara nyata saya lakukan di sekolah adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan Jumat Bersih, kegiatan ibadah bersama di rumah ibadat sesuai agama masing-masing, charity setiap 3 bulan sekali dengan cara memberikan donasi kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan dan ke panti asuhan juga ke panti jompo. Perasaan saya pada kegiatan ini adalah bahagia karena dapat menumbuhkan empati anak-anak untuk mau berbagi dengan sesama, saling menghargai dan menghormati, serta mampu menciptakan lingkungan yang bersih. Ide atau gagasan yang timbul pada kegiatan ini adalah saya harus konsisten menuntun anak-anak untuk mengembangkan karakter positif dan bertanggung jawab. Saya juga harus mendokumentasikannya agar jejak digital kegiatan ini dapat dijadikan contoh secara turun-temurun di lingkungan SMP Dharma Bangsa.
Lalu pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah saya belajar lebih rendah hati, mengembangkan sikap toleransi, saling percaya, empati, sehingga rasa aman, rukun dan tentram terpancar dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Dharma Bangsa. Lalu perubahan positif yang saya rasakan adalah saya semakin terdorong untuk lebih mencintai sesama, menghormati dan menghargai dengan segala jenis perbedaan yang ada, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Sekian pemaparan video aksi nyata dari modul 1.2. Semoga video pemaparan aksi nyata ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diri kita semua sebagai calon guru penggerak. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.